Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal bahas audio lagi, dan ini yang lumayan menarik, mungkin buat kalian juga bakal tertarik, yaitu Anker Soundcore yang baru aja keluar, R60i-NC. Apakah worth upgrade dari R50i-NC? Karena gue udah pakai R50i-NC sebagai main, udah lama, hampir setahun lebih. Apakah worth it untuk upgrade, atau kalau misalnya kalian mau beli antara mereka berdua karena harganya lebih murah yang kiri, apakah worth upgrade nambah harga ke R60i-NC? Langsung aja kita masuk ke videonya ya. Yang pertama kita bahas aja langsung bagaimana untuk si harga dan spek mereka berdua. Harga sendiri kalau misalnya kita lihat di Tokopedia, R50i-NC dia bedanya cuma sekitar 100 ribuan dibanding R60i-NC, dia di 250 ribu, dan untuk R60i-NC dia ada di 380 ribuan, atau kalau bisa pakai diskon Tokopedia, mereka berdua lebih murah 80 ribu masing-masing. Jadi ya, bedanya pretty much sekitar 100 ribuan. Dan kalau misalnya kamu beli barang ini, apa sih gue bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk si technical spec sendiri ya gue bakal taruh di layar aja di sini, kalian bisa pause, tapi in general quick summary aja kalau misalnya kalian malas nonton full reviewnya. Yang bikin beda itu dari si driver lebih besar, terus hal aspek lainnya seperti dari si codecnya sekarang udah ada LDAC di R60i-NC, terus dia ANC ini udah bisa real time, Bluetooth lebih bagus, lebih baru, baterai juga lebih nambah dikit, dan case-nya lebih besar ya, itu lebih tepatnya mungkin minus bagi beberapa orang, tapi bedanya seperti itu. Kita langsung aja moving on ke kelengkapan yang ada di box. Jadi bisa kita lihat dia boxnya pretty much sama persis ya. Ini pretty much kayak plug ketip plug sama, size-nya sama, form factor-nya sama, walaupun lebih gede di R60i-NC, tapi boxnya pretty much sama. Dan dalamannya juga kelengkapan yang dikasih sama persis. Bisa kita lihat di biro kalian dikasih USB Type-C charger, yes, udah Type-C yang pasti dua-duanya, manual, dan dikasih ear tips yang size-nya juga sama ya, di small, L, dan XL yang udah dipasang medium seperti biasa. Jadi nggak ada bedanya sama sekali untuk kelengkapan. Kalian nggak bakal missing one or another. So that's good. Next, moving on bagaimana untuk si desain dan build-nya. Kita bahas dulu bagaimana untuk desain. Desain sendiri sih mereka berdua gue jujur suka ya. R60i-NC masih kelihatan bagus, sama juga dengan R50i-NC yang lebih tua juga masih kelihatan oke. Dua-duanya di harganya menurut gue desainnya cukup elegan dan gak neko-neko. Jadi cukup bagus. Tapi untuk masalah form factor sendiri dia memang agak sedikit berbeda. Bisa kita lihat di biro si R60i-NC memang lebih besar ya, lebih bulat, lebih besar, nggak sekotak R50i-NC. Tapi untuk masalah tinggi dia slightly shorter untuk R60i-NC, jadi lebih pendek dikit lah dibanding R50i-NC. Yang artinya kalau misalnya kita taruh di saku nggak bakal kerasa bedanya menurut gue. Jadi walaupun dia lebih besar, tapi karena dia mungkin lebih slim, jadi di saku pun gue sih nggak bakal ngeluh, dan ya 11-12 lah sama si R50i-NC untuk masalah portability. Jadi gue sih untuk gue personal, walaupun dia lebih gede, tapi gue nggak bakal komplain, gue nggak bakal naruh itu sebagai negatif lah. Dan buat yang penasaran, dua-duanya masih bisa dipakai untuk stand HP yang pastinya. R50i-NC dia diliatin kan fiturnya di sini nih, bisa dipakai untuk phone stand. Ini juga gua udah tes, dan di R60i-NC juga masih bisa dipakai kok untuk phone stand ya, jadi nggak ada masalah untuk hal tersebut. Kalau misalkan kalian pakai fitur tersebut atau mungkin baru tahu sekarang. Terus untuk masalah si port dan macam-macam kita bakal tur aja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di depan dia agak sedikit berbeda ya. Kalau di sini dia kayak full LED-nya, di sini kayak cuma significantly kecil, dan dia nggak ada kayak lip kayak gini. Kalau misalnya kita di bawah juga kerasanya lebih seamless ya, dia nggak ada kayak bukan housing sih, kayak bekas cut kayak gini. Dia bener-bener kayak flush banget, kerasa lebih oke menurut gue desainnya. Dan kalau misalnya kita lihat di pantat juga sama ya, dia chargernya posisinya pretty much sama, cuma beda desain. Dan di sini ada lanyard, jadi bisa dipakai buat gantungan kunci. Di sini nggak ada, jadi kalau misalnya kalian mau dipakai di attach di tas kalian atau di attach di HP, I don't know ya, di tas lempang, di sini ada, jadi kalian bisa di attach. Kalau misalnya kita buka sendiri, kalau misalnya kita lihat dari atas dulu ya, dari atas dia soundcore-nya lebih gede di sini logonya, tapi sama-sama di emboss, jadi nggak bakal pudar atau yang lain-lain. Kalau misalnya kita buka, bisa kita lihat agak sedikit berbeda juga. Kalau misal di kanan nih, bisa kita lihat dia kayak lebih besar stemnya memang, tapi kayak kanan kiri gitu. Kalau di sini dia lurus. Tapi overall sih yang sedikit berbeda juga. Kalau di sini dikasih tahu mana left sama right-nya, tapi kalau di sini nggak dikasih tahu. Ya harusnya sih udah langsung tahu lah ya. Jadi seperti itu aja sih untuk bedanya kalau gue rasa. Cuma build quality sendiri sih mereka berdua terbuat dari plastik, dan dua-duanya kerasa kokoh ya. Suaranya kalau ditutup yang R50i-NC seperti ini. Kalau yang R60i-NC dia seperti ini. Lebih nyaring, tapi untuk si hinge-nya sendiri mereka kuat, cuma gue rasa hinge-nya agak sedikit kuat di R50i. Kalau misalnya kita bisa lihat ya di kamera, kalau misalnya kita goyang ini, dia solid ya.
Tapi gue nggak tahu ini kelihatan di kamera, kalau di R60i NC kalau gue goyang, dia kayak lebih goyang gitu si rahang atasnya tuh. Slightly worse build maybe, tapi sih gue nggak bakal ngeluh. Masih cukup solid, cuma agak sedikit lebih goyang aja. Itu kalau misal kalian mau nitpick ya, itu sih minus sedikit di R60i NC. Moving on ke app feature, kira-kira aplikasinya sih ada bedanya nggak di antara mereka berdua? Ada beberapa aspek yang beda, kita langsung aja lihat ya. Gue bakal taruh dua-duanya di kanan kiri buat di perbandingan. Jadi yang berbeda kalau di R60i NC dia ada real time ANC yang ngikutin kuping kalian. Terus settingan EQ juga agak beda. Jadi kalau kalian lihat dia ada Hear ID dan bisa custom preference IQ yang pakai kalibrasi gitu loh. Jadi si EQ-nya tuh dia bisa bandingin lagu A sama B suka yang mana, nanti bakal di conclude kayak di Liberty ANC pretty much. Dan yang tadi gue bilang ya, si Hear ID-nya itu, jadi Hear ID itu lumayan unik. Jadi Hear ID kalau misal di R60i NC dia bisa ngelihat kuping kamu sesehat apa sih, seumur apa sih, dan di umur kamu apakah kupingnya sehat atau enggak. Fitur yang mungkin gue nggak tahu seakurat apa, tapi ya it's nice to have lah ya. Terus untuk yang lumayan unik juga, kalau di R50i NC dia ada gaming mode untuk nge-reduce latency kalau misal mau pakai ini buat gaming ya, terutama kompetitif yang pastinya. Tapi kalau di sini dia belum ada, nggak tahu belum ada atau nggak ada, tapi kayaknya sih bakal diupdate ya, karena setahu gua juga pas pertama R50i NC keluar, dia tuh nggak langsung dikasih gaming mode, kayak nunggu beberapa update baru dikasih. Jadi semoga ini juga bakal nyusul ya, karena buat para gamer mungkin itu fitur yang lumayan penting, karena nggak cuma nge-improve latency, tapi dia juga nge-improve kayak step gitu, biar kedengaran musuh di mana, katanya ya menurut si Soundcore. Jadi ya, seperti itu sendiri untuk perbedaan dari app feature-nya. Moving on, kita ke comfort dan isolasi. Nah ini menurut gue sih salah satu biggest difference dari mereka berdua, tapi again tergantung kuping kalian bagaimana ya. Jadi kalau bisa sih langsung ke Anchor-nya aja dan kalian tes sendiri ya. Tapi kalau untuk gue sendiri, untuk comfort ya, dari masalah ear tips dan teman-teman, di Soundcore R50i NC much better comfort. Stemnya juga lebih besar, jadi kayak lebih ngegrip. Ear tipsnya juga lebih enak di kuping, dan overall kalau untuk di kuping gue dia lebih tightly sealed, dan kalau gue lari atau gerak-gerak pun dia nggak bakal cepet copot atau loose dibanding sama R50i NC. Lebih nyaman lah, dengan comfort sendiri pun menurut gue udah worth the upgrade kalau menurut gue. Untuk isolasi juga dia lebih bagus, ANC-nya lebih oke, dan wind noise cancellingnya juga lebih bagus. Ditambah lagi, walaupun dua-duanya ada adaptive noise cancelling, tapi real time ANC di sini menurut gue lebih bagus nge-adapt sama kuping kalian biar memaksimalin ANC-nya, itu sih menurut gue. Tapi untuk improvement sendiri cukup signifikan, terutama untuk ANC dia bisa ngeblok suara yang mid sekarang, dan suara high juga sedikit keblok. Jadi kalau misal mau dipersenin sih improvementnya kalau gue rasa sekitar 30-40%. Lumayan oke lah. Terus kita moving on ke aspek yang paling penting yang pastinya, yaitu dari sound quality-nya sendiri. Jadi sebelum kita bahas tentang sound quality mereka berdua, yang pastinya gue mau bilang dulu, gue udah set mereka berdua ke equalizer yang sama seperti ini. Equalizernya sama-sama kayak gitu, karena gue lebih suka suara yang lebih happy ke instrumen dan vokal, dan bagaimana suaranya antara mereka berdua. Jadi in summary aja, improvement dari R60i NC menurut gue sangat baik, dan overall R60i NC suaranya untuk personal preference gue way better. Untuk bass di R60i NC dia katanya kan di sini kalau misalnya kita lihat di box tulisannya tuh ada tulisan bass up, kayak bilang tuh ini lebih besar bassnya, mungkin gara-gara drivernya 1 mm lebih besar. Tapi menurut gue bukan lebih besar, tapi lebih kerasa bulat. Jadi kalau misalnya kalian denger mungkin dan kuping kalian awam bakal ngerasa bassnya lebih rendah dibanding R50i NC, yang gue jujur lebih prefer karena si R50i itu menurut gue agak terlalu muddy dan bassy ya. Tapi ini menurut gue improvementnya dari bass tuh dari si fullness-nya lebih kerasa bulat ya, jadi nggak bleber, nggak muddy, nggak kayak di R50i NC. Overall seperti itu. Dan untuk masalah soundstage juga ini salah satu improvement yang besar, lebih full. Jadi kalau misalnya di R60i NC dengerin lagu yang banyak instrumen atau soundstage-nya besar, di sini bakal kerasa lebih full dan lebih oke. Terutama gue kerasa banget pas gue lagi dengerin earphone mereka berdua kalau misalnya lagi di mobil, karena kalau di mobil gue karena pengen ngobrol sama keluarga, sama teman, jadi gue harus pakai satu aja ya si ear tipsnya tuh. Jadi earphone-nya satu, jadi nggak pakai dua-duanya, gue taruh di kuping kanan, dan gue bisa ngerasa kalau pakai R60i NC gue bisa ngedengerin suara instrumen lebih banyak dan lebih detail, sedikit lebih detail, tapi overall separasinya itu yang big deal. Gue bisa ngepinpoint kayak oh gitar sama bass sama drum tuh terpisah gitu. Gue bisa ngebandingin atau ngerasa hal tersebut walaupun hanya pakai satu earphone, dibanding dengan R50i NC yang gue rasa kalau bisa gue pakai satu earphone atau even dua earphone, suara instrumennya tuh kayak nyatu di satu bola, kayak nggak misah gitu loh. Itu sih, again gue bukan audio expert, tapi perumpamaan gue seperti itu.
Jadi untuk soundstage dan instrumen bagusnya seperti itu. Untuk vokal, mereka berdua menurut gue sih slight similar, nggak beda jauh. Vokal di R650 INC yang kiri udah cukup oke, tapi gue rasa di sini lebih kerasa sedikit lebih berlayer ya, lebih tebal dan sedikit kerasa lebih detail. Tapi untuk overall sendiri sih nggak beda jauh. Biggest improvement again dari si bass dan dari fullness-nya. Fullness-nya sendiri menurut gue itu bikin worth it banget, opini gue, untuk upgrade. Jadi ya, soundstage menurut gue sih udah sangat satisfying dan gue puas lah upgrade dari R50 INC ke R60i NC. Jadi itu experience gue saat pakai si R60i NC. Gue udah pakai ini mungkin selama kayak seminggu, dengerin banyak lagu pas lagi pakai lari pagi juga. Jadi konklusinya bagaimana? Kita bahas aja langsung konklusinya, improvement yang bakal kalian dapat di R60i NC dibanding di R50i NC. Pertama, yang sangat besar yaitu dari sound quality-nya. Menurut gue it's just much better. Fullness, bass-nya lebih kerasa mature, dan vokalnya juga slightly better, overall kerasa enak. Kedua, yang big deal juga menurut gue, more comfortable. Lebih comfortable, gak gampang loose ya. Di R50 NC gak gampang lepas kok, ini bagus juga. Cuma, kadang kalau misal kuping gue gerak gitu ya, atau misal gue kayak goyang-goyang kuping, itu bakal kayak sedikit loose gitu. Tapi, kalau di sini gak ada masalah, so that's good. Dan overall, ANC ini juga menurut gue better di sini yang pastinya. Terus hal-hal yang lain kecil seperti battery life, di sini slightly better, 1 jam lebih lama untuk ANC dan overall 5 jam lebih lama kalau misalkan mau dipakai di charger. Dari 35 untuk ANC pakai cas ke 40, dan untuk ANC off pakai chargernya di sini 45 dan di sini 50 jam. Jadi improvementnya seperti itu ya, 1 dan 5 jam untuk case dan si tipsnya sendiri itu improve-nya lumayan. Codec-nya juga ini lebih bagus, dia udah Bluetooth 6.0 dan codec-nya sekarang udah bisa support LDAC ya, jadi nggak kayak di sini. Kalau nggak sih di sini masih di SBC ya, masih normal gitu, jadi belum bisa LDAC atau aptX gitu. Di sini udah bisa, jadi kalau buat kalian para audio addict mungkin pengen high resolution audio pakai Apple Music, ini bakal lebih oke yang pastinya. Dan IP-nya juga, tahan airnya dia slightly better untuk si dust ratingnya. Di sini masih sama IP5, tapi ini IP54 untuk si dustnya, jadi 1 level lebih tinggi untuk dust resistance-nya. Cukup berguna juga menurut gue. So, konklusinya sendiri, tadi gue udah bilang improvementnya seperti itu yang gue rasa. Apakah worth it upgrade dari R50i NC ke R60i NC? Untuk gue sendiri personal sih, worth it. Karena ini salah satu earphone budget terbaik yang pernah gue pakai jujur untuk kelas TWS. Tuningannya enak, yes defaultnya out of the box memang suaranya menurut gue agak terlalu V-shape atau even U-shape, tapi setelah ditingkar dikit ya, jadi mantap, jadi enak banget suaranya. Dan beda harga 100.000, kalau misalnya kalian mungkin harus upgrade, jadi kalian harus bayar 300 ribuan, menurut gue sih worth it dengan banyak fitur baru yang lumayan signifikan upgrade-nya untuk opini gue. Jadi konklusinya worth it banget untuk upgrade. Apakah worth it, kalau bisa kalian pembeli baru gitu ya, apakah gue mending beli R50i NC yang harganya lebih murah 100.000 yang lumayan signifikan, atau R60i NC sekalian aja kalau misalnya kalian belum punya dua-duanya dan kalian bingung memilih yang mana? Kalau gue sendiri sih, kalau misalnya kalian ada duit untuk beli R60i NC, gue mending ke R60i NC aja, karena improve-nya kerasa banget seperti yang gue bilang. Dan ya, itu sih menurut gue konklusinya. Overall gue sih sangat puas sama si earphone ini, enak banget. Dan gue beli yang warna putih, gue sih pengen beli yang warna biru ya waktu itu, atau yang warna lain. Tapi warna biru dan warna pink kalau nggak salah dia udah habis. Gue sampai cek di store-nya, udah habis, dia cuma ada putih sama hitam. Hitam gue udah agak boring, jadi gue beli warna putih beda-beda. Dan ini gue beli warna hijau. Gue sih sebenarnya puas sama ini, cuma ini memang upgrade yang benar-benar kerasa. Dan gue sih overall satisfied sama sound quality-nya. It's just much better untuk sound quality dan comfort dan ANC-nya. Itu 3 hal itu yang menurut gue bikin worth it banget. Oke, cuma segitu videonya. Sorry gue ramblingnya lama banget sampai 14 menit untuk ngebahas audio aja. Jadi ingetin gue sama Z Review ya, gue bukan Z. Jadi harusnya nggak selama ini. Anyway, cuma segitu aja videonya. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya earphone kedua ini, kita bisa diskusi juga di bawah. So, thank you for watching dan ketemu lagi nggak tahu kapan untuk video audio lainnya. Goodbye.